ASEAN geger. Ada hal di luar nalar terjadi saat timnas Filipina bekuk Thailand 2-1. Dulu kritik habis timnas Indonesia, fans Singapura ngamuk ke AFF dirugikan wasit. Udah tahu kan rasanya di turnamen abal-abal ini? Bukan tidak mau bela timnas Indonesia, netizen Indonesia ini berikan masukan untuk supporter dan juga fans. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Segala cara dilakukan Filipina untuk bisa meraih juara di Piala AFF 2024 ini. Setelah sebelumnya menjegal timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal dengan kartu merah dan gol tendangan penalti, kini Filipina sukses menghempaskan Thailand di leg 1 hasil semifinal Piala AFF 2024. Di pertandingan yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina menang dengan skor 2-1. Menariknya, dalam pertandingan Filipina versus Thailand ini tidak digunakan VAR. Hal itu karena terjadi kerusakan VAR atau VAR suspended. Wasit Kim Dae-yong dari Korea Selatan memberitahukan kerusakan atau penangguhan VAR kepada kapten kedua kesebelasan di pertengahan babak pertama. Tidak adanya VAR ini menjadikan tak ada pemeriksaan keabsahan gol seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Filipina. Dan di penghujung masa injury time di akhir babak kedua, Kike Linares mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah Filipina di menit ke-90+5. Gol itu pun langsung disambut antusias supporter Filipina yang memadati Stadion Rizal Memorial. Wasit pun langsung mengesahkan gol itu tanpa mengecek VAR karena VAR suspend dan tidak ada angkat bendera dari asisten wasit sebagai isyarat terjadi pelanggaran ataupun offside. Dari statistik pertandingan, Thailand sebenarnya menguasai jalannya laga. Penguasaan bola pemain-pemain Thailand mencapai 58%, sedangkan Filipina hanyalah 42%. Dominasi pemain tamu juga tampak pada goal attempts ke-15 berbanding 6 dan juga shots on goal Filipina yang hanya 2 kali, sedangkan Thailand 4 kali. Meski menang atas Thailand di hasil semifinal Piala AFF 2024 di leg 1, namun posisi Filipina masih belum aman. Thailand mendapat giliran menjamu Filipina di pertandingan leg 2 pada Senin 30 Desember 2024. Berita selanjutnya, usai ditaklukkan Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2024, fans Singapura berikan kritikan keras kepada Federasi ASEAN lantaran merasa dirugikan oleh wasit. Pada pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2024 hari Kamis 26 Desember kemarin, Singapura sebagai tuan rumah kalah dengan skor 2-0 dari Vietnam. Kekalahan yang dirasakan timnas Singapura langsung mendapatkan sorotan dari para penggemar, termasuk dari salah satu akun X bernama @sneakysauni. Dalam cuitannya, ia mengkritik keras AFF lantaran keputusan wasit di laga Singapura kontra Vietnam dianggap tidak adil. Di akunnya, @sneakysauni menuliskan, wasit Korea melakukan apa saja yang dia bisa untuk membantu pelatih Korea di Vietnam. Salah satu penampilan wasit terburuk sepanjang masa, rekening bank perlu diperiksa, tambah akun tersebut. Menariknya, sebelum mengkritik AFF usai negaranya kalah, akun dari sneakysauni juga pernah menyindir timnas Indonesia yang tersingkir dari Piala AFF 2024. Dalam salah satu postingannya beberapa waktu lalu, sang pemilik akun secara terang-terangan bahkan menyindir pencapaian timnas Indonesia yang sejauh ini belum pernah memenangi gelar juara. Oke, serius sekarang saya akan berhenti mengganggu dan akan bertanya apa yang telah dimenangkan timnas Indonesia? Hahaha, mereka mengira timnas mereka besar sekarang dan selalu bicara besar. Mereka bisa bicara tentang kemajuan sepanjang hari tapi berakhir dengan 0 trofi. Demikianlah komentar dari sneakysauni di akun X-nya. Dan beralih pada berita selanjutnya, akhir-akhir ini, sepak bola Indonesia alami kegaduhan yang luar biasa. Kegaduhan itu dimulai kala timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 setelah kalah 0-1 dari Filipina pada Sabtu 21 Desember di Stadion Manahan, Surakarta. Pasca kegagalan itu, banyak pihak yang menuding Shin Tae-yong sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan itu. Hal itu membuat sejumlah netizen Indonesia di media sosial meminta agar dipecatnya Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kejadian tersebut juga membuat sejumlah pihak mencoba cari keuntungan.
Tagar STY tanpa diaspora nol yang sempat viral di X pada Minggu 22 Desember lalu merupakan pesanan buzzer yang digerakkan oleh dua orang, yaitu Muhammad Chandra dan Ika Nuri. Fakta itu dibuktikan dengan penelusuran salah satu netizen Indonesia. Dan tak hanya itu, salah satu agensi juga membayar salah satu media nasional untuk membuat berita fitnah tentang Shin Tae-yong. Dalam pemberitaan tersebut, Shin Tae-yong dituding punya agensi yang bekerja sama dengan Choi Hyun-suk untuk membuat citra positif kepada pelatih berusia 54 tahun itu. Dengan kegaduhan tersebut, membuat salah satu netizen Indonesia di Instagram meminta agar semua pihak termasuk supporter dan fans timnas Indonesia agar menahan diri. Pernyataan itu diungkapkan dalam postingan Instagram miliknya. Tak hanya itu, ia juga meminta supporter dan juga fans timnas Indonesia agar menerima semua hasil timnas Indonesia karena setiap pertandingan sepak bola pasti ada yang menang, kalah, dan juga imbang. Aing tahu kalian kecewa dengan hasil Piala AFF 2024 kemarin, tapi setidaknya kalian harus legowo karena tiap pertandingan pasti ada yang namanya menang, imbang, dan kalah. Mari perbaiki kualitas supporter kita dan junjung tinggi netralitas serta kekompakan. Kurangi permusuhan antar supporter yang merusak nama baik Indonesia di kancah sepak bola dunia. Aing berharap kalian redam emosi ya. Aing bakal berada di belakang timnas Indonesia sampai kapanpun. Tapi Aing bahas kasus lain. Setidaknya Coach Justin sudah berani berikan pernyataan yang akan dibahas siang ini. Demikian postingan dari akun tersebut. Walau timnas Indonesia kalah beruntung saat menghadapi timnas Filipina, namun statistik membuktikan timnas Indonesia mendominasi atas Filipina. Namun di tengah dominasi Thailand yang diunggulkan, Filipina justru memberikan kejutan besar ya. Gol pembuka dari Sandro Reyes menjadi titik balik yang membuktikan bahwa pertahanan rapat dan serangan balik tajam bisa mengubah jalannya pertandingan. Beranjak ke babak kedua, jual beli serangan juga terus berlanjut. Dan sebuah hasil yang mengejutkan sekaligus memberikan perspektif baru tentang kekuatan tim-tim ASEAN. Laga ini menjadi bukti bahwa sepak bola ASEAN kini semakin kompetitif. Meski timnas Indonesia sempat kalah dari Filipina, dominasi statistik menunjukkan bahwa tim muda Garuda punya potensi besar untuk bersaing dengan tim kuat seperti Thailand dan Filipina. Kita nantikan kejutan lainnya di pertandingan selanjutnya. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di laporan berikutnya. Salam Kamus Bola.